Apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk amal saleh yang bisa mengantarkan kita menjadi pahala seorang yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Ramadan. Pertama, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, merenungkan arti-arti Al-Quran. Dan kita tahu kenapa kita di bulan Ramadan begitu bersemangat untuk melakukan ibadah. Kenapa semua kita terdorong untuk melakukan amal kebajikan bulan Ramadan, terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari melakukan hal yang tidak diizinkan oleh agama kita? Karena iman kita bertambah. Kenapa iman kita bertambah? Karena kita sering mendengarkan ayat Al-Quran. Salat tarawih kita di masjid, sekian rakaat kita mendengarkan Al-Quran. Salat isya kita di masjid, salat maghrib kita di masjid, di pengajian kita di masjid, kita mendengarkan ayat Al-Quran. Orang-orang beriman kata Allah SWT, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat Allah, bertambah keimanan. Inilah kenapa dalam bulan Ramadan kita semua barangkali, seluruh komunitas kaum muslimin barangkali, semuanya bertambah tuh keimanannya. Menjadi semakin bertakwa, menjadi semakin soleh. Kenapa? Salah satunya karena mereka sering mendengarkan ayat Al-Quran. Sekarang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita memperbanyak mendengarkan Al-Quran. Sehingga kita semakin bertakwa, keimanan kita semakin naik, kita semakin menjadi orang-orang yang saleh. Nah jadi, para pemirsa di Via TV 4 rahimakumullah, kalau kita lihat ini hal yang sederhana, semua kita bisa melakukan. Baca Al-Quran, kita tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat yang khusus selain tempat yang diizinkan tentunya ya. Tidak di tempat-tempat yang kotor, tidak di tempat-tempat yang tidak menghormati Al-Quran di sana. Di rumah kita bisa baca Al-Quran di kamar, di ruang tamu, di dapur juga bisa. Artinya semua kita ini bisa melakukan baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ada hadis dari Nabi SAW mengatakan, orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata membaca Al-Qurannya, bahwa yatata'ta falahu ajrani. Dia dapat 2 pahala. Membaca Al-Quran saja dengan terbata-bata, gitu ya, sulit membacanya, dapat 2 pahala. Apalagi yang bacanya lebih banyak, bacanya lebih lancar. Kata Nabi, levelnya kiramin bararah, levelnya level malaikat. Masya Allah. Jadi semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, itulah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan pahala yang tidak mungkin bisa kita dapatkan di luar bulan Zulhijjah ini. Jadi tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa bulan Zulhijjah ini pahalanya sangat luar biasa. Pahala sebagaimana kita melakukan jihad yang Allah SWT. Di Indonesia barangkali sekarang ini tidak mungkin kita mendapatkan pahala itu. Sekarang kita bisa insya Allah mendapatkan pahala itu. Sama persis dalam bulan Ramadan, 1000 bulan, impossible kita mendapatkan pahala itu. Tapi dalam satu malam, Lailatul Qadar, insya Allah kita bisa mendapatkan pahala itu. Jadi inilah masa-masa yang sangat luar biasa yang perlu kita rebut, perlu kita siapkan, perlu kita lakukan hal-hal yang terbaik yang itu bisa kita dapatkan pahala yang luar biasa ini. Membaca Al-Quran, merenungkan bacaannya, merenungkan artinya, mengamalkannya. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, ada 2 hal yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Salah satunya adalah Al-Quran. Nabi juga mengatakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memiliki kolega di muka bumi. Hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang-orang yang begitu hatinya memiliki koneksi selalu dengan Al-Quran. Nah, jadi para pemirsa di Via 4 TV, rahimakumullah, marilah kita di waktu-waktu yang ke depan ini, gitu. Beberapa hari ke depan ini, kita coba maksimalkan gitu, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Mendengarkan, bisa. Membaca, lebih bagus. Mentadaburi, lebih baik. Nah, ini salah satu cara agar kita bisa mendapatkan pahala syahid tadi. Pahala jihad tadi. Kemudian yang kedua, sahabat pemirsa di Via 4 TV rahimakumullah, adalah kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di antara kita barangkali punya
pernah punya pengalaman. Udah berdoa sekian kali, bukan hanya sekian kali, sekian hari, sekian bulan, kok tidak dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita merasa malas untuk berdoa. Akhirnya kita merasa, ya udahlah, saya menyerah, saya berhenti, nggak mau berdoa lagi. Nah, ini tidak seperti itu gitu ya. Jangan kita seperti itu. Kenapa Allah menjanjikan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Aku akan respon gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tidak paham bagaimana Allah merespon doa kita ini. Nah, para ulama kita menyatakan sekurang-kurangnya ada 3 cara Allah SWT merespon doa kita. Sekurang-kurangnya ada 3 cara Allah merespon doa kita. Pertama, Allah memberikan apa yang kita minta. Kita minta diberikan kelulusan dengan nilai yang baik misalnya. Dapat, lulus, tepat waktu, nilainya bagus, diberikan apa yang kita minta persis. Apa yang kita minta diberikan oleh Allah SWT sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, Allah itu merespon doa kita dengan cara memberikan apa yang lebih baik dari apa yang kita minta. Jadi kadang-kadang kita mintanya 50%. Gitu. Allah berinya 70%, 80%, bahkan 100%. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa doa kita itu direspon oleh Allah SWT. Kalau kita lihat misalnya para pemirsa TV Umat TV rahimakumullah. Hari ini saja kita tanya, pernahkah kita minta diberikan oksigen? Pernahkah kita minta diberikan kesehatan barangkali? Minta diberikan seluruh anggota tubuh kita berfungsi dengan baik? Mungkin nggak ada kita yang berdoa seperti itu. Tapi Allah memberikan. Allah memberikan kepada kita gratis tanpa kita minta, tanpa kita berdoa kepadanya. Maka ini dalam bentuk respon dari doa-doa kita yang lain. Jadi Allah merespon doa kita itu dengan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang kedua. Yang ketiga, bentuk dari respon doa kita yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita adalah Allah menghindarkan kita dari musibah, dari bencana yang tiba-tiba datang melanda kita, misalnya kita. Tahun dulu, 2 tahun yang lalu barangkali kita semua dihadapkan dengan pandemi corona. Sangat mencekam. Semua kampus kosong. Mahasiswa juga sudah tidak ada lagi. Semuanya di kampus. Dosen-dosen juga nggak ada. Semua kita berada di tempat masing-masing. Diliputi dengan suasana yang mencekam. Rasa khawatir. Rasa takut gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan inilah masa terakhir kita untuk hidup gitu ya. Banyak yang kita temukan, kita dengar yang meninggal dunia gitu ya. Ternyata kita sampai sekarang ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk hidup. Ada yang sudah pernah barangkali terkena COVID, sehat. Gitu. Ada yang barangkali tidak pernah terkena COVID sama sekali gitu ya. Ada yang terkena tapi nggak tahu bahwa itu terkena. Maksudnya. Itu adalah bagaimana Allah merespon doa kita. Bentuk respon menghindarkan kita dari bencana. Dan pengalaman-pengalaman pribadi kita barangkali bisa kita lihat masing-masing bagaimana kita terhindar dari suatu musibah, bencana gitu ya, di jalan segala macam gitu ya. Nah, itulah bagaimana Allah merespon doa kita. Jadi jangan dianggap ketika kita berdoa mintanya sesuatu harus diberikan itu, tidak gitu ya. Bisa jadi diberikan yang lain. Bisa jadi yang diberikan yang lain itu jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Atau kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik yang itu merupakan bencana, merupakan itu azab yang Allah berikan kepada manusia. Nah, jadi ini yang perlu kita tekankan dalam diri kita masing-masing. Bahwa Allah itu merespon doa kita. Bukan dengan artian memberikan apa yang kita minta ya, tapi merespon. Ijabah itu menjawab gitu ya. Merespon doa kita. Allah SWT berjanji kepada Fir'aun akan menyelamatkan badannya ketika dia akan tenggelam di Lautan Merah. Kita baca dalam Al-Quran seperti itu. Aku akan selamatkan jasadmu. Kita sekarang ini, di zaman kita sekarang, kita bisa menyaksikan jasadnya Fir'aun itu di musimnya ada di Mesir. Janji Allah kepada orang yang mendurhakainya, janji Allah kepada orang yang memusuhinya, Allah tepati. Bagaimana janjinya kepada kita yang percaya, yang beriman, yang mengikutinya, dan tidak mendustakannya, pasti Allah akan tepati. Cuma kita tidak tahu tadi ya, bagaimana Allah merespon doa kita.
Jadi jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Apalagi nanti di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ada doa-doa yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita bisa baca di tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah. Jadi yang kedua, memperbanyak doa kita. Doa apa saja? Doa silakan apa saja yang kita minta. Tapi sekurang-kurangnya tentu doa diampuni dosa-dosa kita, diberikan hidayah kepada kita, diberikan kesempatan untuk bisa melakukan amal kebajikan.